saya ini taruhannya. Sobat Lapor Bang Roni dimanapun berada, turut berbelasungkawa atas meninggalnya orang tua dari ayahanda meninggal akibat dugaan bullying di Universitas Diponegoro. Mungkin bisa menjadi beban psikis atau bisa menjadi beban mental orang tuanya akibat anaknya yang meninggal. Kekerasan di lingkungan universitas sekolah. Belakangan ini kita juga pernah membahas itu juga ya, kekerasan-kekerasan di lingkungan pendidikan. Contoh yang nyata-nyata itu terkait di STIP kemarin itu, kekerasan ya. Begitu juga di lingkungan sekolah, baik itu psikis, baik itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu juga bagian dari kekerasan fisik juga. Di sini terjadi lagi di Universitas Diponegoro adanya dugaan bunuh diri akibat adanya dugaan bullying di lingkungan kampus di Universitas Diponegoro. Hal ini tentu saja bukan pertama kali terjadi kekerasan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Maraknya kekerasan di lingkungan satuan pengajar, baik itu di sekolah, di universitas, bukan menjadi hal yang baru. Bahkan di Universitas Diponegoro sebelumnya pernah juga ada kejadian. Ada juga 3 kejadian kalau tidak salah. Pernah kejadian yang akhirnya mahasiswi itu juga dikenakan sanksi. Bahkan ada juga 1 orang yang diproses pidananya. Nah, khusus di lingkungan kedokteran ya, seperti Dr. Tompi juga pernah membahas ini, Dr. Tirta, ya, yang diduga di dalam satuan lingkungan Fakultas Kedokteran, itu benar adanya. Apakah ini yang dikatakan katanya Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan kita? Terus di Unpar juga ada kejadian juga dugaan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Di Unpar terjadi dugaan pelecehan seksual. Sebenarnya apa-apa saja yang menjadi kekerasan. Kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik. Ya. Saya sampaikan kepada sobat Lapor Bang Roni dimanapun berada. Kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik. Kekerasan verbal, ya, kekerasan non-verbal, contoh ujaran kebencian ya, baik itu melalui medsos, ya kan, baik itu caci maki, bahkan mengkucilkan sekalipun itu sudah bagian dari kekerasan. Sudah bagian dari perundungan. Jadi kekerasan di sini bukan hanya kekerasan fisik. Ketika seseorang berdampak terhadap fisikisnya, mentalnya, pikirannya, akibat dari perundungan tersebut, itu sudah bagian dari kekerasan. Kita mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang bertindak sigap, bertindak cepat ya, untuk menutup sementara program studi tersebut ya. Bahkan beliau juga langsung mengunjungi orang tuanya yang juga meninggal. Apakah ini yang dikatakan Merdeka Belajar? Saya melihat tidak ada perbaikan signifikan ya, khususnya dari pendidikan kita di era di dalam kementerian saat ini. Jika terjadi seperti ini, sebenarnya apa yang harus dilakukan kepada masyarakat? Dan sudah tidak ada lagi zamannya perundungan-perundungan yang mengakibatkan kurangnya mental, tidak maunya anak belajar. Nah, hal-hal ini sebenarnya sudah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini. Namun, apakah ada sanksi pidana
ketika seseorang, ya khususnya di lingkungan sekolah, di lingkungan universitas, mengalami kekerasan. Kekerasan itu bukan hanya berupa fisik ya. Kalau dikatakan bullying itu artinya kejadian itu kan berulang, bukan hanya sekali, dua kali ya. Bahkan yang di UDIP itu pernah terjadi sebelumnya dipaksa untuk memakan nasi 5 bungkus. Makan nasi 5 bungkus. Nah, itu juga bagian dari kekerasan. Di situ ada juga dosen atau senior memaksa untuk membayar pajak kendaraan. Bayangkan, membayar pajak kendaraan, uang. Itu perilaku yang tidak bermoral ya menurut saya, dan itu harus terjadi di lingkungan universitas. Ingat, universitas itulah tatanan kelas tertinggi dalam suatu pelajar, makanya dikatakan mahal. Lantas bagaimana, apa yang menjadi konsekuensi hukum bagi para pelaku bullying tersebut? Memang ada masyarakat yang ketika mau melaporkan kejadian ini, dia malu terhadap dirinya atau tidak berani speak up. Kenapa tidak berani speak up? Dia mungkin takut nanti kedepannya lebih dipersulit, apalagi dia mahasiswa baru. Bagaimana nanti dia tidak bisa tamat kuliah, atau bagaimana dipersulit dalam proses belajar mengajar. Itu sebenarnya menjadi mahasiswa atau mahasiswi takut untuk mengungkap apa yang terjadi dalam dirinya. Namun yang perlu saya sampaikan, tidak perlu ada yang ditakuti dalam suatu hal ketika kita memiliki bukti yang kuat. Karena kalau kita tidak berani speak up, ya, artinya tidak ada perbaikan. Ini menjadi perhatian karena ini menjadi keberanian dan viral. Akhirnya kementerian langsung turun. Ini Kementerian Kesehatan langsung turun. Kita apresiasi. Tapi Kementerian Pendidikan belum ada nih upayanya atau responnya, kita belum mendengar. Hanya Kementerian Kesehatan kemarin yang sudah langsung terjun dan bahkan mendatangi keluarganya, dan ayahnya juga meninggal, beliau juga datang ke sana. Jadi kalau dalam KUH pidana itu diatur dalam pasal 351 KUHP. Itu bagian dari memukul, mencakar, segala bentuk kekerasan fisik. Pelaku di sini ada sanksi pidananya dalam pasal 351 itu 2 tahun 8 bulan. Sanksi pidana yang berlaku jika lebih dari 1 atau 2 orang itu di kategori pasal 170 KUH pidana. Sanksinya di atas 5 tahun. Bukannya hal-hal ini sudah diatur ya, bagaimana sanksi yang tegas dalam tidak adanya suatu dugaan tindak pidana dalam suatu kekerasan. Sekolah di kedokteran itu kan sudah mahal ya, sudah mahal. Yang sangat mirisnya adalah diduga harus menjadi menelan korban. Memang kekerasan ini sangat berbahaya ya, apalagi khususnya perempuan. Data yang kami miliki di Komnas Perempuan 2024 ini ada 1133 kekerasan seksual di kampus. Menjadi perhatian yang sangat-sangat extraordinary, baik dari Komnas Perempuan, yang seharusnya begini, sapi atau kerbau saja tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Artinya kejadian seperti ini di lingkungan universitas bukan ini pertama kalinya, sudah pernah terjadi. Bahkan yang di STP itu sampai menyebabkan kematian. Itu kekerasan fisik yang sangat fatal. Dan itu sudah terbukti. Dan bukan hanya sekali. Nah, sebelum ini terjadi juga Universitas Diponegoro telah menetapkan ada 3 orang terkait perundungan tersebut. Ada yang di kasus yang lain. Apa artinya sekolah seperti ini? Ini kan bagian dari akhlak. Saya berharap kepolisian yang menangani perkara tersebut berani bertindak tegas, berani bersikap. Karena ini adalah ujung tombak hukum
ujung tombak penegakan hukum. Hal ini juga sebenarnya dikuatkan ya, bahwasanya Kementerian Kesehatan Bapak aksi perundungan di Fakultas Kedokteran di spesialis ini bukan pertama kalinya. Beliau sudah menyampaikan hal tersebut. Terobosan apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini? Bisa mengeluarkan sendiri aturannya, dan Permendikbud bisa menegaskan kembali melalui aturannya. Bisa itu berupa instruksi khusus, bisa itu peraturan menteri. Hal-hal ini sangat-sangat bisa dilakukan. Hal ini perlu dilakukan untuk melakukan penerobosan pencegahan. Gimana Bang? Nah, menurut apa yang telah disampaikan Bang Roni tadi, sangat memprihatinkan. Karena sudah banyak kasus-kasus bullying yang terjadi di berbagai pihak pendidikan, khususnya kampus seperti itu Bang Roni. Siap. Dan kalau kita lihat Bang Roni, ini seolah-olah menjadi turun-temurun ataupun kebiasaan buruk seperti budaya yang terjadi antara senior dan juniornya seperti itu Bang Roni. Dan terkhusus hal ini dalam Fakultas Kedokteran yang sampai ada diduga meninggal bunuh diri akibat korban bullying. Pertanyaan saya seperti ini Bang Roni, saya mau menanyakan, apakah perlunya sebuah program yang melibatkan seluruh pihak kampus untuk membuat sebuah program bahwa bullying itu sangat berbahaya seperti itu, Bang Roni? Oh, jadi begini, terkait dengan sebenarnya gini, kalau masalah program ya, Indonesia ini sudah kebanjiran nih masalah program, banyak nih, sudah sangat kebanjiran ya, sudah terlalu banyak kan, Permendikbud sudah mengaturnya kan gitu. Saat ini yang dibutuhkan hanya ketegasan, mau atau tidak mau. Karena itu saya lihat apalagi dokter ini adalah salah satu jurusan yang paling mahal di universitas. Benar dokter, sangat mahal, sehingga banyak juga orang karena kasus bullying sampai gagal berekspresi dalam arti mengundurkan diri seperti itu. Artinya ini sangat berbahaya seperti itu. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Bahkan kalau di kampung-kampung ya, orang tuanya itu sampai jual tanah kan ya, jual ladangnya, atau dia nggak punya harta, mau nggak mau dia menjual asetnya untuk menyekolahkan anaknya di kedokteran. Didukung lagi dengan tingkat full stress ya, stressful yang sangat tinggi, tekanan yang sangat tinggi. Nah, ini yang menjadi suatu menjadi suatu berbanding yang terbalik ya. Seharusnya kalau orang bayar lebih mahal, ya kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik lah. Namanya udah dibayar mahal kan. Nah, apalagi nih kedokteran ini ya memang hampir di seluruh universitas, inilah salah satu-satunya menurut saya, inilah program studi yang paling termahal di universitas. Kalau untuk program sih kalau untuk program sudah tidak perlu lagi. Program aturan sudah jelas, namun dalam hal ini yang kita butuhkan adalah ketegasan dari universitas untuk mencegahnya. Pengajar ya, atau guru atau dosen itu tidak mengetahui sebenarnya apa sih bagian-bagian dari kekerasan fisik itu. Kita itu dididik itu untuk bermoral, berakhlak ya, etika, mulai dari sekolah dasar. Namun di lingkungan pendidikan sendiri yang faktanya jauh dari kategori etika dan moral. Seperti yang saya sampaikan tadi, adanya pelecehan seksual kan. Bahkan 1133 Komnas Perempuan punya catatan sendiri terkait dengan kasus kekerasan dalam pelecehan seksual. Artinya ini sudah darurat. Nah, ya terobosannya bukan itu. Terobosannya menteri harus melakukan peraturan menteri. Ini ada elaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, khusus di program studi kedokteran. Sebenarnya gini, masa orientasi siswa ya, MOS ya, atau penerimaan mahasiswa baru, sebenarnya itu di universitas itu sudah menyeragamkan tidak melakukan hal demikian. Ya. Namun adanya senioritas yang, mohon maaf ya tanda kutip, yang ngumpet-ngumpet nih melakukannya, berdiam-diam melakukan tanpa sepengetahuan fakultas. Nah, makanya saya sampaikan itu tadi, harus ada elaborasi dari kementerian ya. Misalnya bagi kampus yang tetap melakukan demikian, ada surat edaran menteri kah atau peraturan menteri gitu, yang tegas diatur secara
rigid. Misalnya bagi pelaku yang tetap, bagi universitas yang tetap melakukan hal demikian akan disanksi. Sanksinya juga, program studi itu tidak ditiadakan, ya kan? Di moratorium selama 3 tahun atau 5 tahun, seperti itu. Intinya gini, misalnya seperti itu, kita mengapresiasi nih Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin ya, dia melakukan stop sementara ya terkait dari fakultas tersebut. Nah, harusnya itu menjadi warning. Bila penting moratorium selama 3 tahun, tidak ada penerimaan mahasiswa baru di fakultas ini. Harus ada aturan tegas yang memaksa. Kalau hanya sekedar peringatan, tidak cukup. ISTP kemarin, buktinya itu selalu aja itu berulang terjadi kan. Coba itu di stop, itu ISTP nggak usah dilakukan, ada penerimaan mahasiswa baru. Akan tidak terulang lagi. Minimal mengurangi kan. Kita kan tahapannya itulah kan sifatnya dari mencegah, mengurangi, baru memberantas sebenarnya. Pertama kita sudah melakukan pencegahannya, minimal kedua mengurangi. Nah, kalau yang kita lihat saat ini kan semakin marak nih Ya, kejadiannya. Nah, artinya harus ada terobosan yang tegas ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Terobosan itu apa? Solutifnya apa? Langkah solutifnya apa? Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan harus segera melakukan evaluasi, mengelaborasi adanya peraturan menteri atau surat edaran kepada seluruh universitas. Artinya, misalnya ketika itu dilakukan, pimpinan tertingginya sebagai rektor bertanggung jawab penuh, gitu dong. Artinya kan, misalnya bagi pelaku, bagi universitas yang masih melakukan, rektornya dicopot, ya, atau fakultasnya dicopot, atau di moratorium, mau 3 tahun, 5 tahun, misalnya tahapan sanksinya, kalau tahapan ringan, mungkin moratoriumnya 3 tahun. Kalau tahapannya berat, 5 tahun. Atau bahkan ditutup fakultasnya, kan begitu. Sehingga dalam hal ini universitas akan melakukan perbaikan benar. Tapi selama itu tidak ada diterapkan, artinya tidak ada satu hasil yang baik. Padahal kan universitas, ini saya sampaikan, universitas adalah tatanan tertinggi dari tempatnya pelajar. Makanya dikatakan mahasiswa. Mahasiswa Tuhan itu kan dikatakan Maha Esa ya. Artinya itu sudah tatanan tertinggi. Namun dalam situasinya yang saat ini yang kita hadapi, yang kita terima adalah jauh dari akal pikiran, bahkan tidak mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, tidak mempunyai moral di dalam perlakuannya di lingkungan sekolah. Pada keluarga, orang tua, atau lingkungan sekitar yang mengalami anaknya ya dilakukan kekerasan. Ingat, kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik ya, berupa itu bullying, baik itu dari medsos, baik itu cacian maki, baik itu seperti yang saya sampaikan tadi, disuruh dipaksa bayar pajak kendaraan, dimintain uang, itu sudah bagian dari kekerasan juga yang mengancam. Nah, karena di situ ada ancaman, baik itu ancaman fisik, mental, psikologis, yang mengganggu kenyamanan atau keamanan seseorang. Bagi yang merasakannya bisa menempuh jalur hukum dan segera lakukan perlindungan saksi dan korban di LPSK. Jadi